Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizani Abdullah. Saya dari jurusan Biologi, Prodi Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, adapun pembuatan video ini bertujuan untuk pemenuhan UAS pada mata kuliah Mikrobiologi Industri. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi yang akan dibahas. Pada video kali ini, kita akan membahas sedikit materi tentang fermentasi padat serta produksi metabolit mikroorganisme dengan teknik sel imobilisasi. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Namun sebelumnya, kita akan membahas sedikit materi tentang mikrobiologi industri. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang mikrobiologi industri. Namun sebelumnya, saya akan sedikit menyinggung tentang perkuliahan yang pernah saya dapatkan tentang mikrobiologi industri ini. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari mikrobiologi industri ini. Jadi, mikrobiologi industri ini merupakan suatu kajian yang berhubungan dengan penggunaan mikroorganisme hidup atau produknya dalam proses industri berskala besar. Jadi mikrobiologi industri ini adalah aspek bioteknologi industri yang berhubungan dengan mikroorganisme. Adapun sejarah awalnya pada mikrobiologi industri ini dimulai pada proses fermentasi alkohol seperti pada pembuatan bir dan wine. Itu adalah awal mula mikrobiologi industri. Kemudian ada kriteria mikroorganisme industri. Jadi, suatu mikroorganisme dianggap layak digunakan dalam industri ini bukan saja mampu menghasilkan substansi yang menarik, tetapi harus lebih dari itu, di mana mikroorganisme ini harus tersedia sebagai biakan murni, sifat genetiknya harus stabil dan tumbuh dalam biakan berskala besar. Biakan ini juga harus dapat dipelihara dan dalam periode waktu yang sangat panjang di laboratorium dan dalam plant industri. Biakan tersebut ini juga lebih disukai apabila dapat menghasilkan spora dan bentuk sel produktif lain sehingga mikroorganisme ini mudah diinokulasi ke dalam fermentor besar. Baik, itu saja sedikit pengenalan tentang mikrobiologi industri. Langsung saja kita masuk pada materi inti pada pembuatan tugas kali ini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang fermentasi padat. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui bahwa fermentasi ini dapat dikelompokkan dalam dua model utama, yaitu fermentasi media cair dan fermentasi media padat. Pada fermentasi media cair ini, proses penumbuhan mikroorganisme dalam larutan yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Sedangkan untuk fermentasi media padat ini, suatu proses di mana mikroorganisme ditumbuhkan pada substrat padat atau tanpa air bebas. Baik, kita akan membahas lebih lanjut tentang fermentasi substrat padat. Jadi, fermentasi substrat padat ini berkaitan dengan pertumbuhan mikroorganisme pada bahan padat dalam ketiadaan atau hampir ketiadaan air bebas, di mana tingkatnya lebih atas dari fermentasi substrat padat, yaitu sebelum air bebas tampak, yang merupakan fungsi penyerapan atau absorpsi, dan dengan demikian kadar airnya pada gilirannya tergantung pada jenis substrat yang digunakan. Beberapa contoh fermentasi substrat padat ini, contohnya yaitu pada produksi jamur. Di sini pada negara Eropa dan Asia Timur, serta pada fermentasi di negara timur ini, contohnya seperti kecap, tempe, dan oncom. Di mana untuk substratnya ini yang berperan yaitu jerami, rabuk gandum, dan kedelai, serta mikroorganismenya ini yang berperan yaitu seperti Aspergillus oryzae, Rhizopus sp, serta Neurospora cytopila. Contohnya yang lain yaitu keju pencuci logam, asam-asam organik. Substratnya yaitu didihan susu biji mutu, rendah gula, tebu, dan molasa. Di mana mikroorganisme yang berperan di sini yaitu contohnya yaitu Thiobacillum sp dan Aspergillus niger. Fermentasi substrat padat ini telah dipraktikkan selama ratusan tahun di Asia Timur. Banyak makanan hasil fermentasi seperti kecap, miso, tempe, dan sebagainya mempunyai fase substrat padat lainnya digunakan untuk menghasilkan berbagai enzim dan bahan kimia seperti asam sitrat. Di belahan bumi barat, fermentasi substrat padat ini dipusatkan pada pengkomposisian limbah tanaman dan hewan.
ensiling, penanaman jamur, dan pembuatan keju. Fermentasi substrat padat ini juga terhadap lignoselulosa bisa menjadi industri besar di masa depan untuk menghasilkan biomasa, etanol, metan, dan beberapa produk yang bernilai komersial tinggi. Sebagian besar produk bioteknologi yang didasarkan pada mikroba dapat dihasilkan melalui fermentasi substrat padat. Faktor penentu bagi dilaksanakannya fermentasi semacam itu akan bergantung pada nilai ekonomi relatifnya bila dibandingkan dengan proses fermentasi cair. Jenis mikroorganisme yang tumbuh baik di bawah kondisi fermentasi substrat padat ditentukan terutama oleh faktor aktivitas air, nilai AW substrat. Secara kuantitatif dinyatakan kebanyakan air yang dibutuhkan bagi aktivitas mikroorganisme. Yang pertama kita akan bahas di sini yaitu jenis mikroba, di mana pada fermentasi substrat padat ini dapat berlangsung dalam berbagai bentuk yang berbeda tergantung pada apakah mikroorganisme yang bersifat asli, kultur murni, ataupun campuran. Pada fermentasi yang menggunakan mikroflora asli, terutama diarahkan untuk ensiling dan pengumpusan. Ensiling di sini ialah suatu proses anaerobik yang melibatkan tanaman pertanian dan dilaksanakan pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 1-2 minggu. Sedangkan untuk fermentasi substrat padat dengan menggunakan kultur jamur murni ini paling banyak diilustrasikan dengan proses kaji kuno murni untuk fermentasi biji-bijian dan kedelai dengan jamur Aspergillus oryzae. Sedangkan untuk fermentasi substrat padat tertentu secara sengaja menggunakan inokulasi kultur campuran ini untuk memperoleh pembentukan produk akhir yang optimum. Dengan demikian, jerami dapat dikonversi secara lebih efisien menjadi biomasa jamur melalui penggunaan kultur campuran ini. Suatu sifat yang mencirikan sebagai fermentasi substrat padat ini adalah perlunya memberi perlakuan awal pada bahan mentah substrat untuk meningkatkan ketersediaan hara, untuk mengurangi ukuran partikel, untuk mengoptimumkan parameter fisik fermentasi bersangkutan. Jadi ini adalah salah satu sifat yang mencirikan berbagai fermentasi substrat pada media padat. Yang kedua yaitu pemindahan massa interpartikel. Jadi dalam suatu fermentasi substrat padat ini, ukuran partikel juga menentukan banyaknya ruang dalam massa substrat yang dapat ditempati oleh udara atau ruang kosong ini. Hampir semua fermentasi ini melibatkan mikroorganisme aerob dan transportasi oksigen ke dalam ruang kosong merupakan parameter kritis yang mengendalikan perkembangan pertumbuhan pembentukan produk. Pemindahan oksigen ke dalam ruang kosong berkaitan erat dengan tingkat kadar air bahan karena tingkat Ka bebas yang tinggi yang ditimbulkan oleh pembuangan udara keluar menyebabkan ruang kosong yang rendah. Yang ketiga yaitu pemindahan massa intrapartikel. Jadi pemindahan massa ini juga berhubungan dengan pemindahan nutrisi enzim dan substrat fermentasinya. Dalam fermentasi substrat padat ini dengan menggunakan jamur berfilamen, hifa akan tumbuh di atas permukaan partikel selain menembus ke dalam massa substrat. Dengan demikian, hifa aerobik ini membutuhkan difusi oksigen untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Kinetika difusi oksigen ini dalam matriks substrat padat ini baru sedikit dipahami. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang pemindahan panas di sini karena tingginya konsentrasi substrat persatuan volume, timbulnya panas mikrobial persatuan jauh lebih besar daripada fermentasi cair. Selain itu, Ka yang terdapat pada fermentasi tersebut menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi pemindahan panas sehingga pengendali suhu lebih sulit daripada fermentasi cair. Kemudian yang terakhir yaitu bioreaktor, di mana fermentasi substrat padat ini juga dapat diklasifikasi ke dalam fermentasi tanpa adukan atau fermentasi dengan adukan kadang-kadang dan fermentasi dengan adukan terus menerus. Di sini fermentasi tanpa aerasi mencukup ensiling dan beberapa proses pengumpusan. Baik, itulah penjelasan pada materi yang pertama. Kemudian kita akan masuk pada submateri yang kedua. Baik, pada materi yang kedua ini kita akan membahas tentang produksi metabolit mikroorganisme dengan teknik sel imobilisasi.
Yang pertama kita akan membahas apa itu definisi dari imobilisasi. Jadi, sel terimobilisasi yaitu di mana sel diletakkan pada natrium alginat dan sel tidak akan larut di dalam natrium alginat tersebut. Dan selain itu, sel tidak akan mudah terpengaruh oleh perubahan pH dan juga suhu. Ini dijelaskan oleh Sumo dan kawan-kawan tahun 1993. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis sel imobilisasi. Teknik imobilisasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu imobilisasi aktif dan juga imobilisasi pasif. Jadi imobilisasi aktif ini adalah penjebakan atau entrapment atau pengikatan atau binding oleh gaya fisika dan kimia. Penjebakan secara fisika dapat menggunakan berbagai macam bahan seperti bahan berpori, saringan dari logam berpori, sedangkan imobilisasi pasif menggunakan metode pelekatan atau attachment, di mana merupakan bentuk biofilm yang lapisan-lapisan pertumbuhan sel ini pada permukaan media mendukung media ini bisa bersifat inter maupun aktif secara biologis. Kemudian kita akan membahas tentang metode imobilisasi. Jadi metode imobilisasi ini terbagi menjadi 3 metode, yaitu yang pertama ikat silang, yang kedua penjeratan, dan ketiga pengikatan pada carrier. Hal ini dijelaskan oleh Said tahun 1987. Kemudian yang terakhir kita akan membahas apa sih kelebihan serta kelemahan dari sel imobilisasi ini. Jadi beberapa kelebihan dari sel imobilisasi ini yaitu konsentrasi produk yang dihasilkan tinggi, sel bisa digunakan lebih dari satu kali, dan sel dapat terlindung dari kerusakan akibat laju alir yang tinggi. Ini dijelaskan oleh Saylor dan Cargie tahun 1992. Serta untuk kekurangan imobilisasi sel tersendiri, yaitu kekurangannya dari sel imobilisasi yaitu terjadinya hambatan terhadap proses difusi pada substrat dan produk yang terbentuk. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.